Passion for Knowledge. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti sudah kenal. Nama saya Dadan Satria dan sekarang saya sendiri di sini. Saya sekarang nggak bakal bahas bisnis lagi karena saya sendiri. Nah, di sini saya akan membuat tema yang paling saya minati, yaitu tentang pembelajaran. Bagaimana sih cara belajar yang menyenangkan dan baik itu. Nah, di sini saya membawa buku yang berasal dari Korea Selatan. Nah, beliau namanya penulisnya ya itu adalah Cho Shin Young. Nah, dengan judul Bisakah Aku Yang Pelupa Memiliki Ingatan Super. Nah, barangkali bagi teman-teman yang sekalian, kalau misalkan kayak sering, aku kok lupa ya, aku naruh kunci di mana, aku naruh HP, terus naruh ya pokoknya benda-benda yang kayak sering kita lupakan gitu ya, atau enggak kayak mungkin recehan, uang recehan. Nah, kita kan sering lupa gitu ya. Itu gimana sih caranya biar kita itu ingat tentang hal terkait itu tanpa kita harus kayak nyari-nyari lagi gitu. Nah, buku ini mungkin insya Allah bisa menjadi solusinya. Nah, jadi mungkin sebelum saya masuk di sini dulu ya, saya ingin menjelaskan dulu latar belakang dari penulis ini. Jadi Cho Shin Young ini dia itu adalah seorang pendiri dari organisasi untuk memori gitu. Nah, jadi dia itu melatih orang-orang agar bisa memiliki ingatan yang panjang. Jadi bukan cuma ingatan pendek doang. Jadi orang tuh kan sering lupa gitu tentang wajah orang, terus tentang nama orang yang baru dikenal. Nah, Cho Shin Young ini dengan metodenya dia berhasil membuat orang-orang yang dulunya pelupa menjadi memiliki ingatan yang panjang. Nah, di sini saya akan jelaskan ya lebih lanjut. Nah, jadi Cho Shin Young itu dulunya dia itu juga adalah seorang pelupa akut malah. Dia itu sering kali lupa. Nah, terus dia itu mikir ya, kok aku pelupa gini ya? Lalu gimana caranya aku biar bisa memiliki ingatan yang kuat gitu? Aku tidak lupa dengan hal-hal yang aku ingat. Akhirnya Cho Shin Young ini dia membuat sebuah teori atau yang bisa kita praktekkan ya, dan dia pun menyadur dari orang-orang terdahulu. Ada di sini adalah Boris Conrad, kemudian ada filsuf Yunani, Socrates dan lain sebagainya. Nah, jadi gimana sih caranya? Nah, sebelum itu, jadi otak kita itu ada namanya itu hipokampus dan amigdala. Nah, ini ya di sini ada gambarnya, guys. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, hipokampus ini ada di sini. Nah, hipokampus ini fungsinya dia itu untuk ingatan jangka panjang. Kenapa ingatan kita seringkali nggak jangka panjang atau seringkali kita lupa? Nah, itu gara-gara kita itu cuman masuk ke cerebral doang, ke otak cerebral. Nah, di sini otak cerebral. Nah, kita itu cuma masuk sini doang. Makanya ingatan itu cepat lupa karena ini emang untuk ingatan jangka pendek doang. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk ingatan biar kita bisa mengingat jangka panjang, nah kita harus masuk ke hipokampus ini. Gimana caranya? Nah, di sini ada amigdala. Amigdala ini fungsinya itu sebagai kayak afeksi tahu kan, kayak perasaan. Nah, kalau kita mengingat sesuatu dengan sebuah perasaan, nah itu ingatan itu akan sangat berjangka panjang. Soalnya kita dari sebuah peristiwa itu kita itu mempunyai makna di situ. Jadi gampangannya itu amigdala itu kayak memberikan makna gitu, memberikan perasaan pada suatu peristiwa itu. Nah, terus apa yang disukai oleh hipokampus? Hipokampus itu sukanya itu hal-hal yang visual sukanya. Kan ada tuh sekarang tuh metode menghafal Quran. Nah, saya sendiri juga metode menghafal Qurannya memakai ini loh. Bener. Nah, jadi saya itu bukan kayak mengingat-ingat lagi kayak menghafal gitu. Kayak Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, enggak gitu lagi. Tapi saya itu meneliti dengan sangat detail. Jadi dari hurufnya gimana, kok lamnya itu gimana dan lain sebagainya. Jadi huruf Al-Qur'an itu saya kayak meneliti detail gitu. Saya kayak ingatkan terus gitu sampai ke otak itu, kayak sampai tergambar gitu. Nah, jadi sampai tergambar kalimat-kalimatnya itu sampai tergambar, dan bagaimana untuk memuatkannya lagi. Nah, itu pakai amigdala, guys. Jadi ada perasaan-perasaan, kan Al-Quran itu kan ada cerita kisah-kisah gitu ya. Nah, saya itu bisa baca asbabun
nuzulnya dan lain sebagainya, dan itu menguatkan perasaan saya. Nah, oleh sebab itu maka ketika saya mengaji atau apa, itu langsung set, pas saya baca itu set langsung kayak gambar visualisasinya gitu. Jadi Quran apa suratnya ini keberapa, jadi bisa guys, sebenarnya gampang. Nah, yang disukai oleh hipokampus itu adalah terkait yang visual kayak gitu ternyata. Makanya guys, saya aja bisa menerapkan tuh di Al-Quran, apalagi belajar. Nah, gimana cara kita menerapkan dalam pembelajaran? Nah, caranya jangan memakai metode menghafal lagi guys, tapi pakai metode kayak menggambarkan suatu objek itu. Misalkan kamu belajar apa ya? Kamu belajar matematika tentang rumus Pitagoras. Nah, kamu gambarkan aja, jangan diingat rumusnya. Misalkan rumusnya akar pangkat 3 dikurang ini akar pangkat 3. Jangan kayak gitu. Tapi kamu kayak ingat terus gambarnya itu gimana gitu. Jadi gambar bacaannya, gambar bentuk segitiganya dan lain sebagainya. Nah, harus kayak gitu. Kamu gambarkan secara detail, pelan-pelan emang harus pelan-pelan dari awal. Kalau awal-awal itu emang susah sih. Jadi kamu harus pelan-pelan dulu. Nah, habis itu baru akhirnya kamu bisa, dan itu bisa jangka panjang loh. Kamu nggak percaya? Aku pernah nyoba dan aku sekarang pakai itu. Jadi belajar itu jangan cuma sekedar asal gitu. Kan kebanyakan kita kalau di sekolah itu ya udahlah ya, dikasih tugas udah kerjain, tapi pas mau ulangan pakai SKS, sistem kebut semalam, gara-gara kita lupa kayak gitu. Nah, dengan ini mudah-mudahan semoga kita biar bisa jangka panjang gitu. Jadi nggak usah SKS lagi. Pas kita lupa kita ingat gitu. Kita tahu perasaannya kita di situ bagaimana, kita tahu ceritanya tentang konsepnya itu, dan kita tahu visualisasinya di situ. Nah, itu yang akan memudahkan kita dalam proses pembelajaran guys. Jadi ini tuh nggak digunain di satu bidang saja, tapi di berbagai bidang. Mau bisnis, bisa bisnis juga, bener. Kamu tahu kenapa orang pembisnis itu mereka itu rata-rata ya gagal. Mereka gagal 7 kali. Habis 7 kali itu mereka pasti bakal sukses. Kenapa? Karena pengulangan. Hipokampus ini menyukai pengulangan. Orang terampil itu gara-gara diulang. Nah, hipokampus ini tempatnya penyimpanan. Jadi pas kamu mengulangi satu kebiasaan, nah ibaratnya itu kalau di sini tuh ada kayak gambar jaring-jaringnya gitu, kayak apa? Semakin kita melakukan sesuatu itu jaring-jaringnya itu semakin kuat. Nah, kamu bisa lihat di sini tuh, kayak istilahnya kayak ada jaring-jaring gitu kan. Nah, kalau kamu mengulangi suatu kebiasaan kamu ulangi terus, nah jaring-jaringnya itu bakal semakin kuat, kayak semakin tebal gitu, Nah, di situ kan kamu jadi melakukan sesuatu itu jadi autopilot. Jadi gak usah mikir lagi gitu. Kamu pernah kan, kamu pasti ngendarin sepeda atau sepeda motor, pasti kan kamu gak mikir bagaimana caranya lainnya dan lain sebagainya ya kan. Ya kamu berjalan, kamu kan gak mikir kan bagaimana caranya berjalan gimana. Soalnya di sini sudah kamu kebiasaannya itu udah diulang-ulang terus. Nah, kayak gitu juga dengan pembelajaran. Jadi harus dilakukan pengulangan ya. Jadi yang pertama amigdala menyukai afeksi, oke? Yaitu perasaan. Nah, perasaan ini itu yang menguatkan kepada hipokampus. Hipokampus itu menyukai yang visual. Nah, jadi kamu harus menggambarkan secara rinci, secara detail. Ya kamu bisa berlatih lah. Kamu kayak Sherlock Holmes atau apa, mereka jago kan? Itu beneran loh, kita bisa. Asal kita berlatih pasti bisa. Pengulangan ya, kuncinya ada pada pengulangan. Ingat kata siapa, Socrates, keunggulan ada pada pengulangan. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.